Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Irmalisa Belatika, NIM 2002311001121 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum pemikiran dan sistem ekonomi Islam. Yang dibahas di sini ada 6 kategori. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ekonomi dalam wacana pemikiran Islam. Yang ketiga, periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang keempat, pengertian sistem ekonomi Islam. Yang kelima, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang keenam, konsep ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian pemikiran dalam bahasa Inggris disebut inference, yang berarti penyimpulan atau mengeluarkan sebuah hasil dari sebuah kesimpulan. Pengertian ekonomi menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, namun dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembahasan yang kedua, ekonomi dalam wacana pemikiran Islam. Islam mempunyai sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus saran dan strategi yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan material, namun didasarkan atas konsep Islam sendiri, atas kebahagiaan manusia atau al-falah dan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah, yang sangat menekankan aspek persaudaraan atau ukhuwah, keadilan sosioekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Martin 2021 mengemukakan, sebagai peta kehidupan manusia, konsep ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam di atas bumi ini. Al-Quran dan hadis kaya akan hukum-hukum dan pengarahan kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman serta perbedaan kawasan regional. Konsep dasar yang ditawarkan Al-Quran dan hadis merupakan wacana global tentang kehidupan ekonomi yang berfungsi sebagai kerangka atas kebijakan dan langkah pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, larangan Allah terhadap transaksi ribawi. Pembahasan yang ketiga, periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam. A. Pemikiran ekonomi era Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW adalah masa peletakan dasar hukum dan perundingan. Konsep pemikiran ekonomi Islam memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kebahagiaan manusia. Yang kedua, tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh pemikiran ekonomi Islam adalah yang selaras dengan maqasid syariah. Yang ketiga, pemikiran ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah berlandaskan syariah yang sakral, doktriner, berupa kaidah dan prinsip umum yang global, di mana manusia bebas berkreasi menciptakan mekanisme yang tepat guna merealisasikan maqasid tersebut. B. Pemikiran ekonomi era Khulafaur Rasyidin. Para khalifah era pertama Islam adalah sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Mereka mendapat pengaruh baik dari Rasulullah SAW akhir zaman tersebut. Mereka tetap teguh dalam memegang prinsip dan kaidah hukum yang telah dicanangkan Rasulullah SAW. Karena itu, pemikiran ekonomi mereka merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran dasar yang telah dibangun era Tasyri'. Oleh karena itu,
tidak banyak dijumpai perbedaan prinsip antara para khalifah dengan Rasulullah SAW, khususnya pada sektor mikroperekonomian umat Islam. C. Pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim. Pada pertengahan abad ke-15, upaya pengembangan dan kolaborasi pemikiran ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip syariah telah dilakukan. Fenomena tersebut ditandai dengan adanya kolaborasi pemikiran ekonomi yang diartikulasikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya harmonisasi inteligensi seorang muslim terhadap perubahan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. D. Pemikiran ekonomi abad modern. Aliran kapitalisme. Sistem ekonomi yang bangunannya berdiri di atas landasan teori yang bebas dari ekonomi liberal diistilahkan dengan sistem kapitalis modern atau modern kapitalis. Semua kesepakatan yang ada berdasarkan atas mekanisme pasar bebas yang membentuknya, dengan tujuan meraih keuntungan materi bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Aliran sosialisme. Manusia tidak bersedia menerima kesulitan dan penderitaan golongan miskin yang menjadi karakteristik kapitalisme laissez-faire. Karena itu, ada reaksi yang muncul dalam beragam bentuk. Salah satu yang paling penting adalah sosialisme. Aliran ini berprinsip tentang urgensi pemerintah dalam dunia perekonomian, di mana tidak diakui adanya kepemilikan individu. Pembahasan yang keempat, pengertian sistem ekonomi Islam. Terdapat beberapa definisi sistem dari para pakar dan ahli antara lain dikemukakan oleh Amirin. Sistem merupakan suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan, atau pemrosesan, dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya. Pendapat lain dikemukakan oleh Nasution et al. 2017. Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Nasution et al. 2017 mengemukakan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas atau sumber lainnya. Pembahasan yang kelima, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut, yaitu yang pertama, sumber. Kedudukan sumber ekonomi Islam itu mutlak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama lain. Al-Quran dan As-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Yang kedua, tujuan kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa pada konsep kebahagiaan atau al-falah di dunia dan di akhirat. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana segala bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia. Semuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harta bukanlah tujuan utama kehidupan di dunia hingga ke alam akhirat. Pembahasan yang keenam, konsep ekonomi Islam. Dalam tatanan paradigma, para ekonom muslim tidak mengalami perbedaan yang berarti. Setidaknya, terdapat beberapa mazhab ekonomi Islam kontemporer, yaitu yang pertama, mazhab
iqtisaduna. Mazhab ini berpandangan bahwa ilmu ekonomi atau economics tidak pernah sama dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan dapat disatukan karena keduanya dari filosofi yang kontradiktif. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Bahkan mazhab ini mengelompokkan masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Mazhab kritis yang tidak hanya melakukan kritik terhadap sosialisme dan kapitalisme, tapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini Islam pasti benar, sedangkan ekonomi Islam belum tentu benar sebab ekonomi Islam adalah hasil tafsiran atas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kebenarannya tidak mutlak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.